Lu sadar gak sih Lur, iPhone itu udah kayak artefak sosial yang punya makna lebih dari sekedar teknologi. Di Indonesia, barang ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga lambang status sosial. Nah masalahnya, obsesi ini tuh gak cuma ada di kalangan orang kaya yang emang mampu, tapi juga di kelas menengah, bahkan kelas bawah yang kadang harus pinjol demi beli barang ini. Nah pertanyaannya, mengapa bisa sampai segitunya? Apakah iPhone ini emang sebagus itu? Atau kita sebenarnya jadi korban dari tekanan sosial, branding perusahaan, dan pola konsumsi yang enggak sehat? Nah di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari sisi psikologi, sosial, perilaku konsumsi, strategi marketing, sampai dampak ekonomi yang sering kali luput dari perhatian. Well, buat tahu keseluruhannya, semuanya tuh udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di Indonesia ada satu hal yang sudah jadi rahasia umum, yaitu kalau lu punya iPhone artinya tuh lu berkelas. Padahal definisi berkelas di sini tuh nggak selalu melihat kondisi finansial, yang sebenarnya bahkan banyak orang yang secara ekonomi pas-pasan rela ngorbanin kebutuhan penting demi punya iPhone. Nah fenomena ini tuh erat banget sama konsep social signaling. Dalam teori ini, barang yang kita miliki termasuk gadget digunakan buat mengirimkan sinyal ke lingkungan di masyarakat kita. Nah sinyal yang dikirim lewat iPhone ini tuh adalah sebuah kesuksesan, kemapanan, dan sebuah stabilitas. Coba lu lihat sekitar, misalnya di tongkrongan nih. Nah kalau lu bawa HP Android yang murah, mungkin lu bakal dicuekin gitu. Tapi kalau lu ngeluarin iPhone, tiba-tiba lu tuh jadi pusat perhatian. Nah ini menciptakan semacam hierarki sosial yang baru. Yang ironisnya, ini tuh berbasis barang konsumsi. Lu tahu nggak Lur, bahwa gengsi itu punya kekuatan besar dalam mengatur cara orang berperilaku, terutama di Indonesia. Gengsi bukan cuma soal apa yang lu pamerin ke orang lain, tapi juga tentang apa yang lu rasain buat diri lu sendiri. Nah di sini FOMO atau fear of missing out berperan penting. Nah FOMO itu sebenarnya insting dasar manusia yang takut ketinggalan sesuatu yang dianggap penting, dan ini makin diperparah sama media sosial. Lu scroll Instagram, TikTok, atau Twitter, dan lu ngeliat orang-orang yang pamer iPhone baru, mulai dari unboxing sampai hasil foto-foto mereka. Nah otomatis lu ngerasa ada yang salah kalau lu nggak punya itu juga gitu. Nih bayangin, lu ada di lingkungan pertemanan yang semuanya tuh pakai brand terbaru, terus mereka ngobrol soal fitur baru atau bahkan casing yang matching sama outfit mereka. Nah kalau lu nggak punya iPhone, lu langsung merasa tertinggal dari mereka. Lu jadinya takut nggak bisa relate, takut nggak diakui, dan akhirnya lu terjebak dalam siklus konsumsi yang sebenarnya nggak lu perlukan. Nah FOMO ini juga berhubungan erat sama budaya pamer. Lu pasti sadar kan betapa seringnya orang Indonesia pamer barang di media sosial, entah itu jam tangan, sepatu, atau iPhone gitu. Nah di balik foto atau video yang mereka unggah, itu tuh ada pesan tersembunyi. Jadi mereka punya barang itu dan lu itu nggak punya gitu. Nah pesan ini bikin orang lain merasa harus mengejar biar mereka nggak kalah. Tapi apakah itu sehat? Sebenarnya obsesi ini cuma bikin lu fokus sama hal-hal yang sifatnya sementara doang. Jadi ketika iPhone baru keluar tahun depan, barang yang lu banggakan hari ini tuh langsung terasa jadul. Nah ini tuh kayak mengejar bayangan dan nggak pernah selesai. Ironisnya semakin lu ngejar, maka semakin besar rasa kosong yang lu rasain. Apple itu bukan cuma perusahaan teknologi, mereka adalah pemenang dalam perang persepsi. Jadi mereka tuh nggak jual produk. Nah mereka tuh lebih ngejual pengalaman yang dikemas dengan sempurna lewat branding yang sangat kuat. Coba lu perhatiin iklan iPhone, lu nggak bakal nemu Apple ngomongin soal spek teknologi kayak RAM, prosesor, atau kapasitas baterai. Nah sebaliknya, mereka selalu fokus isi iklan atau promosi mereka ke cerita. Misalnya gimana iPhone bisa bikin momen keluarga lo lebih bermakna lewat kamera mereka, atau gimana lu bisa bikin video sinematik kayak sutradara profesional. Nah strategi ini bekerja dengan sangat efektif di Indonesia, yang dimana banyak orang membeli barang berdasarkan emosi bukan logika. Jadi ketika lu lihat iklan Apple, lu nggak cuma ngelihat barang, tapi juga gaya hidup yang pengen lu punya. Jadi mereka bikin lu percaya kalau hidup lu bakal lebih keren, lebih bahagia, dan lebih sukses kalau lu punya iPhone. Selain itu, Apple juga sangat pintar dalam menciptakan rasa eksklusivitas. Nah dengan harga yang tinggi, mereka bikin
produk ini terasa istimewa. Tapi ironisnya, eksklusivitas ini malah jadi alasan kenapa orang-orang kelas menengah ke bawah tuh makin pengen punya. Jadi mereka ngerasa kalau punya iPhone tuh mereka bakal naik kelas dan setara sama orang-orang yang lebih mampu. Nah, salah satu alasan kenapa iPhone bisa dimiliki oleh banyak orang adalah sistem kredit atau cicilan di permukaan yang sangat mudah. Nah, ini tuh kelihatan kayak solusi yang mempermudah dengan uang muka kecil atau cicilan ringan. Jadi siapapun bisa bawa pulang iPhone. Tapi lu sadar nggak kalau ini sebenarnya jebakan finansial? Banyak toko online yang nawarin cicilan iPhone dengan bunga yang kelihatan kecil, misalnya 22% per bulan. Tapi kalau hitung setahun, bunga ini sampai 24%. Ini tuh jauh lebih mahal dibandingkan harga aslinya. Bahkan ada yang lebih parah, lu bisa bayar bunganya tuh sampai hampir 2 kali lipat dari harga HP-nya itu sendiri. Nah, masalahnya banyak orang tuh nggak peduli sama ini. Mereka cuma fokus ke nominal cicilan bulanan yang kelihatannya tuh kecil, kayak 500.000 per bulan. Tapi mereka lupa total cicilan itu bakal makan sebagian besar penghasilan mereka dalam setahun. Nah, ini juga nyambung ke literasi keuangan yang rendah. Di Indonesia, banyak orang yang nggak ngerti gimana sistem kredit atau cicilan sebenarnya tuh bekerja. Jadi mereka cuma ngelihat kemudahan di depan mata tanpa mikirin konsekuensi jangka panjangnya. Nah, akhirnya mereka tuh kejebak hutang konsumtif yang sulit dilunasi. Nih, lu sadar nggak? Salah satu masalah terbesar masyarakat kita tuh adalah sulitnya membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dan ini tuh jadi alasan utama kenapa banyak orang di kelas menengah ke bawah tergila-gila dengan iPhone. Mereka tuh nggak pernah bener-bener mikir, apa gua butuh ini gak sih? Apa gua cuma pengen doang gitu? Nah, misalnya ada seorang karyawan dengan gaji 5 juta per bulan, bukannya nabung buat dana darurat atau investasi gitu, tapi dia tuh malah ngambil cicilan iPhone dengan bayar 1 juta per bulan. Itu artinya 20% dari gajinya habis cuma buat sebuah iPhone. Nah, kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat, apa yang bisa dia lakuin? Ya utang lagi gitu. Ini juga terjadi karena minimnya literasi keuangan di Indonesia. Survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2022 menunjukkan kalau tingkat literasi keuangan masyarakat kita baru sekitar 49%. Artinya hampir setengah penduduk Indonesia tuh nggak ngerti cara mengelola uang mereka. Jadi nggak heran banyak yang ngerasa nggak masalah gitu buat ngutang atau nyicil barang yang sebenarnya nggak penting. Tapi dibalik itu ada tekanan sosial yang bikin orang merasa harus punya iPhone biar setara dengan orang lain. Ini tuh menciptakan ilusi prioritas dan mereka mikir kalau punya iPhone adalah langkah maju. Padahal kenyataannya mereka justru mundur secara finansial. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Nah, yang pertama mungkin lo harus sadar dulu dan lo harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Jangan sampai lo jadi korban tren yang sebenarnya tuh nggak ada manfaatnya buat hidup lo. Nah, yang kedua adalah edukasi. Kita perlu ngajarin masyarakat soal pentingnya literasi keuangan. Kalau nggak ada perubahan di cara orang melihat uang, jadinya fenomena ini tuh bakal terus berulang lagi. Lalu yang terakhir, mulai dari diri sendiri. Kalau lu ada di posisi ini, tanya ke diri sendiri, apa lu bener-bener butuh iPhone atau lu cuma pengen pamer doang gitu? Nah, jawabannya lu bakal tentuin gimana masa depan finansial lu. Well, gimana pendapat lu? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini. Gua Rehan dan sampai jumpa di video selanjutnya.